Selamat pagi semua saudaraku yang ada. Berdasarkan permintaan dari saudara-saudara kita yang meminta Empu memberikan tata cara mengasah mandau. Jadi pada hari ini, pagi ini saya akan mengasah bilah mandau tempilan, artinya memberikan contoh cara mengasah bilah tempilan atau bilah mandau pada umumnya yang benar itu seperti apa. Nah, karena banyak saudara kita yang di luar sana tidak mengerti cara mengasah bilah mandau yang benar itu seperti apa. Ya paling enggak, meski mereka tidak melakukannya, tetapi minimal akan tahu seperti apa mengasah bilah tempilan itu. Jadi pada pagi ini, sebelum saya mandi, ini masih memakai handuk, saya memberikan contoh dulu kepada saudara-saudara kita. Semoga saja ini bermanfaat dan berguna, serta bisa dipraktekkan langsung di lapangan kalau seumpamanya ada memiliki mandau. Oke, kita lanjut. Nih, jadi menaruh tripod ini agak susah ini. Ini supaya teman-teman bisa melihat, ini posisinya harus pas. Ini mungkin. Ini kita basahin dulu batu asah yang ada. Usahakan batu asah ini haruslah batu asah alam atau batu asah gunung, itu yang lebih bagus dan sering kita pakai. Nah, memang ada juga batu asah yang dijual di toko-toko bangunan seperti batu diamond, itu juga bagus untuk mengasah bilah mandau. Jadi kita usahakan mengasah bilah mandau yang terkena itu bagian ininya. Nah, ini jangan sampai yang hitam ini kena, karena ini pembatas antara yang diasah dan tidak, seperti itu. Dan kalau untuk mengasah bagian belakang ini, kita usahakan kolongnya ini jangan sampai tidak terkena asahan, tapi terkena asahan bagian ini dan ini. Nah, itu mandau. Jadi bagaimana cara mengasahnya Empu? Nah, jadi kita mengasah mandau itu seperti ini. Nah, begini terus. Jadi mengasah mandau, apalagi ini mandau baru, itu memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, bisa-bisa kalau dihitung itu 2-3 hari baru ketemu mata serpuhan yang ada. Nah, itu contoh mengasah bilah mandau. Begini. Kalau cepatnya begini, ini harus dipegang di sini. Wah, ampun, nanti bisa terluka. Itu enggak, kalau orang sudah terbiasa mengasah, enggak, memang harus begini. Kalau enggak begini, kita enggak bisa ngasah, enggak bisa. Itu dia harus memang begini. Tuh caranya, biar teman-teman lihat semua. Nah, kita ambil yang agak kasar. Nah, seperti ini, teman-teman bisa melihatnya. Nah, jadi bidang ini terasa. Terus bila kita sudah asah, kita rasakan ini, kalau ini matanya ada sedikit terasa terlipat, ada yang terlipat, nanti kita untuk membalas bagian lengkungan ini, cekungan ini, kolongnya ini, bagaimana Empu? Ini kita asah, kita taruh rata aja begini. Nah, kita beginikan aja. Nah,
seperti itu. Nah, maka yang terkena asahan dia di sini dan di sini. Baru kita periksa begini. Kalau seandainya sudah terasa tajam, maka itu sudah cukup. Nah, jadi bagaimana kalau seumpamanya mandau itu ada yang sompel, ada yang bengkok matanya pun ngasahnya seperti apa? Itu kita harus tegakkan sedikit. Kalau ini tadi kan miring gini, ini harus kita tegakkan sedikit seperti ini. Batu asah gini. Ini harus tegakkan sedikit sampai itu hilang, jadi dia bengkok betul ininya, baru kita balik lagi begini. Rata. Nah, asah terus begini. Balik lagi. Nah, lagi. Jadi ngasah bilah mandau ini tidaklah sebentar, memakan waktu yang lumayan, yang cukup lama. Jadi kalau untuk bilah tempilan baru itu minimal ngasahnya ini sekitar 1 harian baru dia ketemu mata bilah atau serpuhan yang ada. Jadi kalau kita nimpas pertama, seumpamanya kita ngetes ke kayu ulin seperti ini, teman saya bawa ke arah tempat tempaan. Teman bisa melihat semua. Ini tempat saya menempa di sini. Tuh. Untuk menempa bilah mandau tempilan. Ini kita tes ke ulin, ini ulin. Kita lihat, kita pukulkan aja begini. Kita lihat matanya. Kalau seumpamanya dia bagus, tidak bengkok, maka itu sudah bagus. Kalau enggak, kita tes ke tulang punggungnya mandau yang lain ini. Nah, kalau dia makan, nah, kita lihat matanya bagus, enggak ada rusak. Nah, tuh. Nah, ini dimakannya tuh, ini besinya. Nah, ini dimakannya itu. Jadi kita mengetesnya bilah tempilan itu atau mandau bukan memotong paku. Jalur tradisi kita, mohon maaf, jalur tradisi kita orang Dayak Benua tidak memotong paku, tetapi kita mengetes meraut di besi lainnya. Seperti ini kan mandau juga nih. Nah, ini saya raut belakangnya ini pakai, nah ini bekasnya tuh diraut pakai bilah tempilan yang ada ini. Itu untuk mengetes, melihat hasil kekuatan serpuh yang ada tadi. Nah, jadi kalau seumpamanya ininya tidak rusak, ini tidak rusak, ini kan gak rusak nih, berarti serpuhannya itu bagus dan bisa dipakai untuk apa saja. Tuh, bisa untuk bekerja, untuk dijadikan bilah tempilan. Kalau bilah tempilan dan bilah mandau kerja, nah itu tergantung perawatan. Kadang-kadang kalau dia tidak mau buat untuk mandau tempilan, dijadikan mandau kerja. Ada juga yang memang khusus dijadikan bilah
tampilan seperti itu. Tapi apabila yang seperti ini sangat bermanfaat sekali bagi kita Dayak Benua, terutama dia mempunyai tulang punggung. Nah, ini tulang punggungnya ini. Tulang punggungnya ini rokok saya, rokok kretek. Teman-teman bisa melihat sama tebalnya. Tuh. Ini tulang punggung sama. Mungkin lebih tebal lagi ini dibanding rokok saya. Jadi dia punya ukuran itu lebih tebal, lebih besar dari rokok saya atau agak kecil sedikit, tak ada masalah. Itu standar ukuran di dalam kita membuat bilah tempilan. Tapi ada juga yang membuat agak tipis daripada itu tulang punggung, bisa juga. Nah, cuman kita takutnya dari sisi kekuatan dan kekokohan. Dia takutnya ini gampang bengkok. Nah, bilah tempilan ini dia nggak boleh sampai bisa dibengkokkan begini. Ini tidak bisa dibengkokkan, ini keras. Itu. Kalau bilah tempilan, kalau dia tipis kan ini bisa dibengkokkan. Kalau tempilan ini nggak bisa dibengkokkan. Dia besinya tetap lurus, dan untuk kekuatan juga di dalam tradisi kita menjaminnya, karena seperti inilah gaya-gaya mandau kita ini dipakai oleh leluhur kita hingga pada saat ini gitu. Jadi mungkin saja hanya itu buat temanku semua, saudaraku. Semoga saja berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata mengucapkan salam budaya dan tabe untuk kita semua. Amin.